Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi baru setelah kalian kemarin sudah belajar tentang teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Sebelum memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Eva Wulandari. Kalian bisa panggil saya Bu Eva. Saya merupakan mahasiswa PPL UNES yang akan menggantikan Pak Fatoni sementara waktu, tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita bisa saling belajar, kemudian saling bekerja sama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin hanya itu saja perkenalan saya. Kita mungkin bisa lanjutkan perkenalan di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi. Apa sih itu ceramah? Nah, di slide sudah ada berbagai foto ya. Itu ada foto Pak Jokowi, Presiden kita, kemudian ada Pak Nadiem, Menteri Pendidikan, dan ada berbagai tokoh pendakwah ya dari berbagai agama. Pastinya kalian sudah sering melihat beliau berbicara di depan publik seperti di TV, kemudian di YouTube ataupun secara langsung. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan atau melihat mereka berbicara di depan publik ya. Untuk itu sekarang kita akan belajar tentang ceramah. Nah, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, petunjuk ataupun petuah kepada khalayak. Jadi ceramah itu merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, petunjuk ataupun petuah kepada khalayak ramai. Pastinya penceramah juga harus lebih menguasai materi daripada audiens ya, agar yang disampaikan itu bisa tersampaikan kepada para audiens. Kemudian selanjutnya itu ada selain ceramah, pastinya kalian sering mendengar kata pidato, kemudian khotbah, dan sambutan. Pastinya mereka berempat itu berbeda ya. Oke, maka dari itu kita akan belajar. Yang pertama, pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Jadi pidato itu merupakan pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif, ajakan kepada para audiens untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua ada khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi khotbah itu bersifat khusus, yaitu khususnya untuk keagamaan. Kemudian yang ketiga ada sambutan. Sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau kegiatan. Sambutan itu merupakan salah satu bagian dari susunan acara. Jadi jika kita mengikuti acara, misal acara peresmian gedung, pastinya nanti di susunan acara tersebut ada sambutan dari pihak yang bersangkutan. Oke, itu perbedaan dari ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan. Nanti kalian bisa baca lagi jika kurang paham itu tentang pidato, khotbah, sambutan. Di slide sudah ada penjelasannya ya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis informasi ceramah. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsinya. Informasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu informasi yang bersifat edukatif, yang akan memberikan pengetahuan baru. Kemudian kedua ada informasi bersifat persuasif yang berisi pesan ajakan bagi penerima pesan. Dan yang ketiga ada informasi bersifat rekreatif yang sifatnya menghibur semata. Jadi informasi berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang bersifat edukatif, kemudian bersifat persuasif, dan yang ketiga ada bersifat rekreatif. Selanjutnya yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajiannya. Nah, penyajian informasi berdasarkan penyajiannya itu, pada zaman dahulu pastinya ceramah itu disampaikan secara langsung. Seiring berkembangnya zaman, pastinya ceramah itu tidak hanya disampaikan secara langsung, akan
tetapi kita dapat melihatnya atau menontonnya di sosial media seperti YouTube, kemudian ada Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Jadi pada masa sekarang ceramah itu tidak hanya disampaikan secara langsung, akan tetapi di berbagai media sosial. Yang ketiga ada informasi berdasarkan lokasi. Nah, lokasi jenis ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Jadi itu misal kita sedang berceramah di lokasi RT atau RW, kemudian kelurahan, kecamatan, ataupun di kota, kabupaten, bahkan mancanegara. Itu merupakan informasi berdasarkan lokasi. Jadi kita harus menyesuaikan di mana kita ceramah, di mana lokasi kita berceramah. Begitu. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Di dalam kehidupan bermasyarakat pastinya kita menemui atau menemukan berbagai bidang ya. Pastinya ada ada informasi tentang dunia pendidikan, kemudian sosial, budaya, dan gaya kehidupan. Nah, jenis-jenis tersebut itu jenis informasi yang terjadi di masyarakat. Ada jenis informasi tentang dunia pendidikan, kemudian sosial, budaya, dan gaya kehidupan. Oke, yang terakhir ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi berdasarkan bidang kepentingan yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, itu ada 5 jenis-jenis informasi ceramah. Selanjutnya kita akan belajar tentang sekarang jenis-jenis ceramah ya. Kalau tadi jenis-jenis informasi ceramah, kalau yang sekarang jenis-jenis ceramah. Yang pertama ada ceramah umum. Nah, ceramah umum itu ceramah yang bersifat menyeluruh, artinya tidak ada batasan usia, agama, ras, dan sebagainya. Misal ceramah tentang pendidikan, kemudian ceramah tentang kebahasaan, ceramah tentang budaya, ceramah tentang sosial, ataupun ceramah yang lainnya. Kemudian ada ceramah khusus. Ceramah khusus yaitu ceramah yang bersifat lebih sempit, yang artinya hanya dimaksudkan untuk golongan tertentu. Misalnya, contoh ceramah agama. Nah, contoh ceramah agama pastinya kan jika ceramah dalam agama Islam pasti semuanya berisikan tentang agama Islam. Kemudian ceramah agama Kristen pastinya semuanya akan tentang agama Kristen. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Contoh di dalam pendahuluan itu biasanya ada sapaan, kemudian salam, ucapan puji syukur, dan permasalahan ceramah yang disampaikan. Struktur teks ceramah yang kedua ada isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Kemudian ada yang ketiga, struktur teks ceramah yang ketiga itu penutup. Nah, dalam penutup itu biasanya berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, struktur teks ceramah bisa kalian lihat contohnya, contoh analisis struktur teks ceramah pada halaman 75 buku Bahasa Indonesia Kemendikbud. Kalian punya kan buku Bahasa Indonesia Kemendikbud yang dibagikan atau yang didapatkan dari perpustakaan itu. Nah, bisa kalian lihat analisis strukturnya, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan teks ceramah tersebut ada pembahasan tentang, nah ini ada sapaan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Nah, itu merupakan sapaan. Kemudian ada permasalahan penceramah. Nih, di situ disebutkan ada pemilihan kata. Nah, ini mulai nih.
Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati penerimanya. Nah, untuk pendahuluan itu pada paragraf 1. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya, mungkin suara saya agak terganggu karena saya sedang agak batuk ini ya. Oke, kita lanjut, yaitu struktur teks ceramah yang kedua, yaitu ada isi. Fenomena, nah ini dalam teks ceramah itu ada pada paragraf 4, nah itu isinya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Jadi, di dalam isi struktur teks ceramah itu terdapat argumen dari si penceramah. Kemudian di struktur teks ceramah yang terakhir yaitu ada penutup di paragraf 11. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Di penutup sudah dijelaskan itu penegasan ulang argumen dari si penceramah. Itu sudah dijelaskan ya di paragraf 11 atau di paragraf terakhir. Oke, kita belajar yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama itu ada saya dan aku. Contoh kata ganti orang kedua jamak, hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Tadi di paragraf 1 ada sapaan ya, kata ganti orang kedua jamak, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh kata yang digunakan saat membicarakan tentang permasalahan kebahasaan tadi: sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Nanti bisa kalian baca sendiri teks ceramahnya ya, yang ada di buku Bahasa Indonesia Kemendikbud pada halaman 75. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, kemudian sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu ada menggunakan kata-kata persuasif, ajakan ya, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, mungkin hanya itu saja materi pada pertemuan kali ini. Mungkin adakah pertanyaan? Nanti jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar di GC ya, di Google Classroom. Nanti kan saya akan mengunggah materi ini di Google Classroom. Pastinya nanti kalian boleh bertanya di situ tentang teks ceramah. Oke, mungkin hanya itu saja materi pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan pastinya semoga kalian dapat memahaminya. Jika belum paham, kalian boleh tanyakan kepada saya ataupun mencari referensi lain seperti di buku, kemudian di internet pastinya ya, banyak. Atau mungkin kalian malas mencari, bisa tanyakan langsung kepada saya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.